Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Saya ucapkan selamat datang pada pembelajaran gambar teknik. Dan semoga materi yang saya akan sampaikan ini mampu diterima teman-teman dengan baik dan jelas. Sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan nama saya Indra Setiawan, NIM K2518029. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Namun karena ini pertemuan pertama, saya ingin memberikan sedikit gambaran dari pengertian gambar teknik itu sendiri. Jadi nanti setelah mempelajari ini, teman-teman tahu pentingnya gambar teknik ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini merupakan ballpoint. Kalau ini, ada yang tahu? Ini merupakan mesin dari kendaraan. Kalau yang ini tentunya tidak asing lagi ya, terutama bagi kaum laki-laki. Ini merupakan motor Kawasaki Ninja 2 SX dengan desain yang maco, cocok sekali bagi kaum Adam, terutama kita ya. Lalu apa hubungan komponen-komponen tadi, gambar tadi dengan gambar teknik? Ada yang tahu? Atau ada yang mau berpendapat? Kalau mau berpendapat, bisa disampaikan di kolom komentar. Ternyata teman-teman, semua gambar tadi melalui proses desain, bentuk, sebelum jadi produk yang dipasarkan kepada kita atau konsumen. Dan untuk membuat desain itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Perlu adanya soft skill dan hard skill. Maka dari itu adanya pembelajaran gambar teknik ini untuk melatih kalian agar memiliki dasar-dasar yang dibutuhkan untuk mendesain sebuah produk atau alat. Dasar-dasar itu bisa kalian kembangkan lagi kalau kalian tertarik dengan dunia desain atau ingin melanjutkan ke perkuliahan. Kalian bisa belajar lebih giat lagi dan belajar lebih dalam lagi terkait gambar teknik. Untuk definisi gambar teknik sendiri adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan cara-cara dan ketentuan maupun aturan yang telah disepakati bersama oleh para ahli teknik. Jadi dalam membuat gambar, kita tidak sembarangan membuat. Sudah ada tata caranya, aturannya, serta ketentuannya. Nah, untuk fungsi gambar teknik, itu sebagai wahana menuangkan ide-ide atau pemikiran, alat untuk menyampaikan informasi, serta alat untuk menyimpan informasi. Jadi semisal kita punya ide, sebuah alat terobosan terbaru, kita bisa menggambarkannya ke dalam gambar. Saat kita menyampaikan melalui gambar tersebut, pembaca atau orang lain yang kita beritahu itu akan lebih memahami daripada kita hanya berbicara saja. Nah, untuk itu pada pertemuan pertama ini kita akan mengkontrakkan kompetensi dasar memahami fungsi peralatan dan kelengkapan gambar teknik serta memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran kali ini sesuai indikator pencapaian kompetensi, diharapkan kalian mampu menjelaskan peralatan dan kelengkapan gambar teknik, menjelaskan cara penggunaannya, mengidentifikasi peralatan dan kelengkapan sesuai kebutuhan, serta mampu menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai fungsi dan prosedur penggunaannya. Nah, ini merupakan contoh gambar teknik, bisa kalian lihat. Itu ada gambarnya. Nah, dari gambar ini kalian bisa tahu bagaimana bentuknya, material yang digunakan untuk membuat benda ini, terus bagaimana cara membuat alat untuk membuatnya atau mesinnya, serta ukuran pada benda tersebut. Untuk pembuatan gambar tadi diperlukan beberapa peralatan seperti busur derajat. Nah, busur derajat ini digunakan untuk membagi sudut menjadi sama besar atau sesuai keinginan kita. Jadi semisal kita ingin membuat sudut 40 derajat misal, nah kita bisa tarik
dari titik 40 derajat ini ke bawah ke sumbu tengah ini, kemudian tarik ke 0. Nah, itu sudah menjadi sudut 40 derajat. Kemudian itu adalah kertas gambar. Nah, untuk kertas gambar ini merupakan media untuk menuangkan ide menggambar teknik. Dalam gambar teknik ada beberapa kertas yang digunakan, seperti kertas putih tebal, kertas kalkir, kertas berpeta atau bagan, serta kertas manila. Nah, untuk ukuran kertasnya dimulai yang paling besar yaitu A0 dengan ukuran 841 kali 1189 mm sampai yang paling kecil yaitu A10 dengan ukuran 26 kali 37 mm. Nah, untuk ukuran kertas ini dapat kita hafalkan salah satunya, misal A0, kalian hafal 841 kali 1189 mm. Nah, berarti untuk kertas ukuran A2 atau A1 ya, A1 kalian hanya perlu membagi ukuran tersebut. Jadi kertas A1 itu ukurannya separuh dari kertas A0. Kalau misal ukuran A0 itu segini, berarti ukuran A1 berarti 594 kali 841 mm. Begitu seterusnya. Jadi kalau kertas A2 itu berarti setengah dari kertas A1, A3 setengah dari A2, seperti itu. Yang ketiga yaitu pensil gambar. Nah, pensil gambar ini digunakan untuk membuat sketsa gambar manual. Jadi kalau kita menggambar teknik gambar manual, pasti memerlukan pensil ini. Nah, untuk pensil sendiri berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu pensil batang serta pensil mekanik. Perbedaan dari pensil batang dan mekanik ini, kalau pensil batang, semisal ujungnya sudah tumpul, kita perlu merautnya ulang. Nah, kalau pensil mekanik, itu kita tidak perlu meraut ulang, kita hanya perlu mengisinya dengan isian dari pensil ini. Tapi sayangnya untuk pensil mekanik ini harganya sedikit lebih mahal daripada pensil batang. Nah, dari pensil tersebut menurut kekerasannya dibedakan lagi menjadi ya keras, sedang, dan lunak. Untuk keras itu dimulai dari 4H yang paling keras sampai 9H. Untuk ukuran sedang yaitu 3H sampai B, sedangkan lunak itu 2B sampai 7B. Nah, kalian mungkin di awal baru tahu pensil mekanik itu, pensil batang itu adanya 2B atau 2H ya, sering di toko ya. Tapi ternyata itu pensil tulisan 2B dan 2H itu memiliki arti. Nah, arti tersebut merupakan kekerasan dari pensil ini. Selanjutnya yaitu penggaris. Nah, penggaris ini untuk mempermudah dalam membuat garis ya. Nah, jenis penggaris yang biasa digunakan dalam gambar teknik, nah terutama kita di SMK ini, yaitu penggaris sepasang siku yang terdiri dari dua buah penggaris segitiga dengan sudut 45 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat, serta penggaris siku dengan sudut 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Yang kelima yaitu jangka gambar. Untuk jangka gambar ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung yang lancip ini, biasanya terbuat dari besi, pada kertas, kemudian kita memutar kepala dari jangka ini. Nah, setelah diputar menjadi lingkaran, jadilah lingkaran yang ingin kita gambar. Kalau ukurannya kita bisa sesuaikan dengan mengatur jarak ini, jarak antara ujung satu ke ujung lainnya. Selanjutnya yaitu mal gambar. Untuk mal gambar ini digunakan untuk mempermudah dan mengefisiensi waktu pengerjaan gambar. Untuk jenis mal gambar terdapat banyak, ada mal bentuk, mal lingkaran, mal lengkung, dan lain sebagainya. Kalau di gambar ini tertera mal lingkaran, mal segi 6, kotak, serta segitiga. Jadi kalau misal kita ingin membuat gambar lingkaran dengan diameter tertentu, kita bisa menggunakan mal ini untuk mempercepat
dalam penggambaran. Namun sayangnya dengan mal ini tidak dapat menggambar atau membuat bentuk dengan ukuran yang lebih besar atau lebih besar. Jadi dalam mal ini hanya ada beberapa bentuk ya, tidak semua bentuk maupun ukuran ada di mal ini, ada ukuran tertentu. Nah, yang ketujuh itu ada rapido dan alat gambar. Ini digunakan untuk menggambar pada kertas kalkir. Jadi rapido ini memiliki banyak ukuran, mulai dari yang terkecil dari 01 sampai 2.00. Nah, 2 mili atau ini ya. Nah, ini disesuaikan dengan gambar yang ingin kita buat sesuai dengan prosedur dan aturan internasional atau biasanya kita menggunakan ISO. Tapi dalam SMK, pembelajaran SMK ini kita tidak menggunakan rapido ini karena harganya yang mahal, sekitar 700 sampai 1 jutaan. Nah, takutnya kalian terbebani untuk membeli rapidonya saja ya. Nanti kalau kalian beli rapidonya malah tidak bisa melanjutkan untuk belajar ya. Nah, kalian terbebani pikiran ya. Orang tua kalian terbebani ke sekolah kalian, malah ini terbebani lagi dengan harganya lebih mahal ya. Lanjut. Nah, ini akhir dari pertemuan pertama kita. Ada kuis, nanti bisa kalian pelajari lagi materi yang telah saya sampaikan. Ini saya berikan kuis sebagai tambahan penilaian kalian. Kalian kerjakan setelah melihat video ini. Oh ya, untuk kesimpulan dari pertemuan pada kali ini, kita telah mempelajari berbagai peralatan dan kelengkapan gambar teknik, mulai dari busur, jangka sorong, terus rapido dan lain sebagainya. Dengan adanya pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menggunakan peralatan tersebut, tahu fungsinya, serta dapat mengaplikasikan peralatan tersebut sesuai prosedur dan kegunaannya ya. Mungkin sekian dari video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.